Selanjutnya kita panggil Kiai Haji Samsudin Ramadan. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katakan bahwa kapitalisme gagal. Maka Islam solusinya. Dan Islam itu berarti khilafah. Terbukti mampu di zaman, kata Kiai Haji Abu Hanifah, di zaman Umar bin Khattab. Bagaimana sih kebijakan dalam sistem Islam dalam menyelesaikan sebuah pandemi? Pak Kiai, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi al-akramin wa radhiyallahu ta'ala an ashabihi wa tabi'in amma ba'd. Baik, para alim, para asatidz, para habaib yang dirahmati Allah. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh para alim ulama, para asatidz sebelumnya. Jadi kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh penguasa-penguasa Islam di dalam menangani wabah, yakni penyakit yang mungkin dampak sebarannya cukup luas. Itu yang pertama, kalau boleh Al-Fakir urun rembuk, yang pertama itu terkait dengan cara pandang atau mindset mereka di dalam mempersepsi, termasuk juga di dalam memetakan penyakit-penyakit yang berdampak cukup luas di tengah-tengah masyarakat. Yang pertama yang saya lihat apa yang dilakukan oleh penguasa-penguasa Islam, khususnya misalnya Khalifah Umar bin Khattab, itu ketika terdapat wabah taun, misalnya taun Amwas yang mewabah di Jaziratus Syam, itu mindset pertama yang beliau pasang di dalam menyelesaikan persoalan wabah itu adalah bahwa semua wabah, semua musibah itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setiap muslim diwajibkan untuk bersabar di dalam menerima semua musibah ataupun ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, mindset kedua yang bisa kita ambil dari kebijakan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala pada saat beliau menangani wabah Amwas, itu yang pertama adalah pertama adalah terkait dengan masalah mindset atau bagaimana memandang wabah itu, dan yang kedua adalah keselamatan jiwa manusia itu diletakkan sebagai prioritas utama, prioritas tertinggi. Jadi bukan pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya itu material atau pertimbangan-pertimbangan ekonomi. Dan itu juga yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa jiwa atau nyawa manusia itu di atas segalanya. Jadi nyawa ini harus diselamatkan terlebih dahulu. Sampai-sampai di dalam hadis, meskipun hadis ini adalah maudhu, hadis ini hadis palsu, tetapi dari sisi makna seperti yang disampaikan oleh Imam As-Sakhawi, itu hadis ini maknanya adalah sahih, meskipun dari sisi isbatnya ini hadis maudhu. Baginda Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Lahadmul Ka'bati hajron. Jadi sungguh hancurnya Ka'bah itu batu demi batu, ahwan itu lebih ringan min qatlil muslim bi ghairi haqqin, dibandingkan terbunuhnya jiwa seorang muslim tanpa ada hak. Ada juga hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, baginda Nabi juga menyatakan, la ziwalutun ya wa ma fiha ahwan wa indallahi min qatlil mu'min bi ghairi haqqin. Sungguh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa lenyapnya dunia dan seisinya itu jauh lebih ringan dibandingkan terbunuhnya nyawa seorang muslim. Makanya kalau kita melihat penanganan penguasa-penguasa kapitalis, itu adalah penguasa yang jahat gitu. Penguasa yang, mohon maaf kalau boleh saya bilang, itu brengsek. Jadi itu nggak pantas mereka itu menangani urusan-urusan kaum muslimin. Karena apa? Kalau lihat kemarin itu nyawa manusia betul-betul direndahkan. Bahkan tidak jangankan sejajar, itu mereka tempatkan di bawah kepentingan ekonomi.
Penguasa yang punya mindset seperti ini tidak layak menangani umat manusia. Mengapa Umar berhasil itu karena ini mindset pertama yang diletakkan adalah penyelamatan jiwa manusia itu di atas segalanya. Kemudian yang ketiga adalah yang dilakukan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu adalah dia mengambil tindakan bermusyawarah dengan para sahabat. Jadi waktu beliau berada di daerah Sargo, pada saat beliau mau berkunjung di Syam, itu tertahan di daerah Sargo karena mendapatkan kabar dari para sahabat bahwa di sana ada wabah amwas. Maka yang dilakukan oleh Umar bin Khattab adalah musyawarah dengan kibarus sahabat dari kaum muhajirin maupun ansor. Jadi itu mestinya mindset penguasa. Jadi penguasa itu mestinya pada saat ada persoalan-persoalan yang sangat pelik ya, khususnya adalah misalnya wabah tahun, mestinya bermusyawarah dengan orang-orang yang memang mumpuni, baik dari sisi ketakwaan maupun dari sisi kemampuan di dalam menganalisa persoalan-persoalan. Dan itu yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, bermusyawarah dengan para alim ulama, dengan para sahabat besar. Yang kita ketahui para alim yang dirahmati Allah, Nabi juga menyatakan ashabi kan nujum, dari sahabat itu bagaikan bintang, bi ayyihim iktadaitum ihtadaitum. Satu saja seorang sahabat itu yang kamu jadikan sebagai panutan, ihtadaitum, maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Nah, yang dilakukan penguasa kemarin, ini ulama sudah bilang menyarankan untuk segera dikarantina wilayah, itu tidak dilakukan. Bahkan ulama-ulama yang ngomongnya agak keras itu justru dipenjara. Jadi ini adalah tindakan-tindakan dari penguasa-penguasa yang menurut saya memang mereka itu nggak layak memerintah kita semua. Kemudian yang berikutnya ini Ustadz, yang dilakukan oleh Umar bin Khattab adalah ini mindset berikutnya ya, itu adalah beliau mengambil kebijakan seperti yang telah digariskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yakni karantina wilayah. Nah, kalau kebijakan karantina wilayah itu diterapkan, maka mindset berikutnya yang harus dipahami itu adalah negara punya tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang dikarantina. Jadi kalau dalam hadis saja ada seorang perempuan itu yang disiksa oleh Allah SWT di nerakanya hanya gara-gara ngurung kucing gitu. Yang kemarin pemerintah ngurung masyarakat, ini yang dikurung bukan hanya kucing gitu, tapi manusia tidak di backup dengan kebutuhan-kebutuhan yang bisa menopang kehidupan mereka. Jadi mereka tidak boleh bekerja, sumber penghasilan mereka itu istilahnya sudah terhenti, tapi pada saat yang sama kebutuhan mereka itu tidak ditopang oleh pemerintah. Kalaupun ada, itu pun juga tidak mencukupi. Nah, tindakan seperti ini tuh semakin memperkokoh sebetulnya bahwa penguasa-penguasa yang punya mindset kapitalisme itu adalah penguasa-penguasa yang jahat, yang harus segera diganti. Nah, penguasa seperti apa ya? Penguasa yang bermindset seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi negara harus bertanggung jawab mensuplai kebutuhan wilayah yang dikarantina. Dan itu yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Nanti gimana mencukupinya? Nah, itulah kita kembali ke mindset akidah lagi. Kalau seorang penguasa, jadi dia mengambil kebijakan misalnya karantina wilayah karena memang untuk mentaati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka rezekinya pasti akan ditanggung oleh Allah SWT. Nah, penguasa-penguasa ini kan tidak ada mindset seperti itu. Makanya wajar kalau penanganan COVID yang ada di negara-negara kapitalis sekuler itu gagal semua. Oleh karena itu, para alim, para asatidz yang intinya adalah memang untuk mengatur urusan negara ini kita harus kembalikan lagi kepada sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Dan itu juga merupakan dawuhnya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan juga menyatakan fa'alikum sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin adu 'alaiha bin nawajid. Itu kira-kira. Jadi memang sudah sewajibnya bagi kita untuk mengakhiri sistem kapitalis yang benar-benar sangat jahat ini. Kalau negara Indonesia sekarang mau diarahkan untuk menjadi negara komunis, ini pun juga harus kita tolak. Karena ini juga gagal semua. Barangkali itu, Ustaz.